panitia musyawarah pastoral Kuasi Paroki Hadi Kudus Lauran tahun 2024. Bab 1 pendahuluan. Musyawarah pastoral Kuasi Paroki selanjutnya disingkat Muspaskupar merupakan sarana pertemuan rapat tertinggi yang digelar dalam lingkup teritorial gereja Kuasi Paroki. Hendaknya disadari bahwa hakikat dan faham dasar tentang gereja yang mempunyai unsur kelihatan dan tak kelihatan, dan tujuan Salus Animarum Suprema Lex, keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi, menyebabkan komunikasi umat beriman dan kepembusan dalam komunikasi umat beriman tidak bisa begitu saja dibandingkan, apalagi disejajarkan dengan organisasi profam atau lembaga lainnya. Sifat keorganisasian gereja pertama-tama dibutuhkan demi efektivitas menunaikan panggilan sebagai tubuh Kristus dalam mewujudkan rencana keselamatan di dunia. Karena proses partisipasi pada rencana keselamatan tersebut melalui musyawarah pastoral diterjemahkan dan dirumuskan dalam arah dasar Ardes Keuskupan, maka bentuk keorganisasian di paroki tidak lain sebagai sarana terwujudnya Ardes paroki ke depan. Karena itu prosedur pelaksanaan tugas dan kerjasama dalam Dewan Pastoral Kuasi hendaknya sederhana dan tidak berbelit-belit. Program-program Dewan Pastoral Kuasi Paroki hendaknya lebih menekankan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Karena itu hendaknya prioritas program sebagaimana tercantum dalam arah dasar gereja Katolik serta moto yang mulia Bapak Uskup Senomudra menjadi perhatian utama seksi-seksi dalam Dewan Pastoral Kuasi Paroki. Selain itu, Ketua Dewan Rukun serta pengurus rukun sebagai garda terdepan yang berdinamika secara langsung dengan umat, mengemban tugas yang penting dalam pemaparan rancangan program kerja dari setiap seksi dan subseksi untuk 2 tahun ke depan. Kerja bersama ini dapat terwujud apabila program kerja bukan hanya sekedar program yang dilaksanakan, tetapi juga ada mekanisme kerja. Hal ini bertujuan agar nantinya kolaborasi dapat berjalan dengan baik antara pastor paroki, dewan gereja, dewan rukun, serta umat di Kuasi Paroki Hadi Kudus Lauran. Perlu disadari bahwa gereja saat ini berada di tengah gelombang arus yang besar. Jangan sampai gereja terbawa atau malah tenggelam dalam zaman ini. Maka tema yang diangkat dalam musyawarah pastoral Kuasi Paroki tahun 2024 ini adalah Duc in Altum menuju paroki definitif, yang akan termuat dalam visi misi Kuasi Paroki. Maka tema yang diusung ini dapat menjadi visi bersama untuk menghidupkan kembali semangat menggereja umat Kuasi Paroki Hadi Kudus Lauran untuk menuju gereja mandiri. Dasar dari pelaksanaan musyawarah adalah Promulgatio Sinode Keuskupan Amboina tahun 2023 serta Statuta Keuskupan Amboina. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah merancang kesepakatan bersama berupa visi dan misi, program kerja, keputusan paroki, serta rekomendasi sebagai langkah strategi untuk menuju paroki definitif. Tempat dan waktu kegiatan. Tempat kegiatan di Aula Gereja Kuasi Hadi Kudus Lauran. Waktu kegiatan pelaksanaan 2 hari, yakni Sabtu tanggal 27 Januari sampai dengan Minggu 28 Januari 2024, mulai jam 8 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Peserta Muspaskupar diikuti oleh Dewan Pastoral dan Dewan Keuangan Kuasi Paroki Hadi Kudus Lauran, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, para suster alma, undangan khusus, para caleg asal desa Lauran, ketua organisasi dan ketua kelompok kategorial gereja Dewan Pastoral Rukun Kuasi Paroki Hadi Kudus Lauran. Sumber dana berasal dari gereja dan donatur. Yang terakhir, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pastor paroki, pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para calon legislatif asal desa Lauran, Dewan Pastoral dan Dewan Kuasi Paroki Hadi Kudus Lauran, Dewan Pastoral Rukun, para suster dan organisasi dan kelompok kategorial lainnya. Dan dari tempat ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Andre dan Ibu Mary Edwards yang telah memberikan sumbangsinya untuk proses kegiatan musyawarah di hari ini.
Penutup, demikian laporan yang kami buat atas perhatian dan kerjasama kita semua dalam mensukseskan Uskupan tahun 2024 ini. Kami mengucapkan limpah terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan atum menuju Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Pastor Kuasi Paroki Hati Kudus Lombok. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Saya sebagai Pastor Kuasi Paroki yang diberi tugas tanggung jawab untuk mendampingi, menggembalakan umat di wilayah Kuasi Paroki Lauran ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat datang di tempat ini. Kita awali dengan pembukaan musyawarah pastoral dan kemudian kita akan bersama-sama bermusyawarah mulai hari ini Sabtu sampai akan berakhir pada hari Minggu. Kita akhiri dengan misa penutupan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya hendak menyampaikan beberapa hal. Hal yang pertama adalah musyawarah pastoral itu menjadi sarana kesempatan untuk perjumpaan, pertemuan semua yang hadir ada dalam bagian atau iman Katolik gereja, tetapi juga dalam konteks seluruh kehidupan bermasyarakat, entah itu ada pemerintah maupun masyarakat. Dan musyawarah ini menjadi rapat atau pertemuan tertinggi untuk membahas beberapa hal penting. Nah, pada kesempatan ini musyawarah Kuasi Paroki ini, musyawarah pastoral ini adalah musyawarah pertama ketika kita berada pada status sebagai kuasi paroki. Kuasi berarti kita seolah-olah atau seperti paroki dan kita mempersiapkan diri kelak menjadi paroki yang definitif. Uskup mengingatkan kita bahwa menjadi paroki itu pertama-tama ya bukan uskup lalu nanti kemudian merujuk, tetapi kita berproses. Umat sebagai pastor paroki kita bersama-sama berproses, dan dalam proses itu kemudian kita menemukan kesiapan dalam berbagai hal dalam bidang lima tugas gereja itu. Lalu kita akan menyampaikan kepada Bapak Uskup tentang kesiapan kita itu. Nah, karena itu pada musyawarah pastoral yang pertama kali kita buat sebagai kuasi paroki ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri dan menempatkan konteks kita dalam persiapan menjadi sebuah paroki. Persiapan ini tidak hanya secara sarana prasarana, secara fisik, tetapi juga persiapan secara rohani. Nah, karena itu, saudara-saudara, para peserta dan juga tamu undangan yang hadir, pada kesempatan ini tentu kita diajak untuk merenungkan tentang Doktrin Altum. Doktrin Altum ini adalah ajakan Yesus kepada para murid untuk bertolak semakin ke dalam, bertolak ke dalam. Dan ini juga menjadi moto dari Bapak Uskup. Tentu kita sedang diajak untuk bergerak pertama dari saksi menuju kuasi, dan dari kuasi kemudian menjadi sebuah paroki yang definitif. Untuk bertolak ke dalam, kita membutuhkan kesiapan dari segala hal. Nah itu pada kesempatan musyawarah ini kita pertama-tama akan diajak untuk melihat atau berjalan dalam persiapan ini berada pada bingkai aladasar Uskupan Amoina. Dan aladasar itu akan terbaca dalam hasil sinode 3 yang telah ada. Dan hasil itu pertama-tama berproses dari bawah, dari umat, kemudian sampai ke tingkat sinode seluruh imam, seluruh uskupan, dan itu menghasilkan beberapa hal penting, dan itu dikembalikan kepada kita untuk membaca sesuai dengan konteks kita, perjuangan dan pergumulan kita. Nah, itu konteks kita adalah sedang mempersiapkan diri dari kuasi menjadi paroki definitif. Sehingga dalam proses-proses kita akan melihat bagaimana kita membaca hasil sinode itu, dan juga misalnya statuta atau ada catatan-catatan penting. Misalnya salah satu bentuk yang menjadi catatan penting dalam statuta itu adalah setiap paroki atau misalnya yang paroki atau kuasi paroki
melihat konteks kita di tengah situasi ini, apa yang menjadi kesulitan dan pergumulan kita. Kita akan dipermudah karena proses sinode itu dari bawah ke atas, kemudian dikembangkan untuk kita melihat kembali situasi kita dalam tugas gereja, dalam koinonia, dalam liturgi, dalam diakonia, dalam martiria, dalam rumah, dan juga ada beberapa isu lain yang kemudian nanti kita bicarakan. Lalu sesudah kita melihat itu, kita akan memantapkan visi, misi dan arah perjalanan kita. Arah perjalanan kita tidak kita sesuaikan dengan arah dasar dari hasil sinode itu. Jadi kita berjalan, bukan berjalan sendirian, tetapi berjalan sesuai dengan frame yang sudah dibentuk arah dasar dari Keuskupan Amoria itu. Ya, arah dasarnya tentu menuju kepada gereja mandiri. Dan dalam gereja mandiri itu ada semangat pertobatan dan pembaruan diri. Itu menjadi visi besar, dan kemudian kita akan menempatkan perjalanan kita dalam visi besar itu Tuhan. Lalu kemudian kita menentukan misi, selanjutnya akhirnya kita akan menentukan program-program dan action plan yang penting yang kita buat sepanjang 2024-2025 sampai 2026. Kita memastikan bahwa melalui proses ini kita menghasilkan beberapa hal yang baik, yang penting untuk proses mempersiapkan diri dari puas menjadi paroki, dan ketika di akhir 2025 atau di awal 2026 kita akan menilai apakah kita betul-betul siap bertolak ke dalam dan segala kesiapan itu sudah oke. Lalu kemudian kita akan meminta untuk menjadikan kita atau secara definitif menjadikan kita sebagai sebuah paroki. Ini sebuah proses yang kemudian kita tempatkan dalam sebuah gerakan gereja sinodal. Gerakan gereja sinodal itu adalah yang bentuk sudah menunjukkan dari 2001. Gereja sinodal itu sebuah gerakan untuk adanya persatuan, partisipasi dan misi. Dan dalam konteks persatuan, partisipasi dan misi ini, secara internal gereja itu berarti gereja tidak berjalan sendirian, tetapi misalnya imam yang jumlah utama, dia harus membangun persatuan, partisipasi dan misi dengan semua pihak, dengan gereja atau semua umat yang ada dalam internal gereja. Tidak hanya itu. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama dengan Bapak BPD, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP Santo Andreas, yang saya hormati Ketua Rukun, Bapak Ketua Rukun yang berkesempatan hadir, dan yang saya hormati pula Ketua kelompok organisasi atau gereja yang berkesempatan hadir di saat ini. Selamat pagi dan sampai. Baik, pertama-tama tahun intinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkatnya, maka kita dapat berkumpul di aula Paroki Kuasa Kudus Lora di pagi hari ini dalam rangka kegiatan musyawarah tahunan Kuasa Kudus Lora. Baik, kegiatan yang dilaksanakan ini memang sangat penting. Mengevaluasi setiap program yang sudah dilaksanakan dan nantinya menetapkan program-program kegiatan yang nanti dibahas dan akan ditetapkan sehingga dapat menjadi acuan atau panduan bagi gereja untuk dapat melaksanakan setiap program yang dilaksanakan. Untuk itu harapan kami pemerintah desa kiranya kegiatan yang dilaksanakan hari ini nantinya dapat berjalan dengan baik, aman, tertib dan terkendali. Harapan kami pula kiranya selesainya tidak akan di sini banyak bapak ibu yang berpengalaman di dalam gereja, salah satunya bapak ibu berdua, dan juga akan dapat memberikan masukan juga bermohon kepada tim yang akan bekerja nanti sehingga program yang dilaksanakan hari ini kiranya dapat menghasilkan program-program yang baik sehingga setiap program yang dilaksanakan nanti untuk kepada umat yang ada di stasiun Kuasa Kudus Lora dan sesuai tema yang ada di depan kita itu
mohon maaf sebelum kembali membuka acara ini, kami mohon pastor juga Bapak Ibu putra putri terbaik dari desa Lauran yang ini sebagai perwakilan atau dapat dipilih kepala desa membuka acara musyawarah pastoral kuasi paroki tahun 2020. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara pembukaan musyawarah pastoral Kuasi Jati Kudus Lauran pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024 dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam. Kami bersyukur atas kesempatan berahmat yang Engkau sediakan bagi kami mulai hari ini hingga esok nanti, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam musyawarah pastoral Kuasi Paroki Hati Kudus Lauran. Kami mohon kepadamu Bapa, hadirlah bersama kami di tempat ini, dan tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga seluruh proses yang akan kami mulai pada hari ini senantiasa Engkau bimbing dan Engkau berkati, agar menghasilkan suatu keputusan yang mutlak demi kemajuan paroki kami ke depan. Maka dengan niat yang teguh kami berharap padamu, dan kini kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses kegiatan kami hari ini melalui tangan kasih hamba-Mu Pastor Stanis. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian
sekalian yang mengikuti proses musyawarah ini. Hari ini dan besok dan juga atas aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikian acara pembukaan musyawarah pastoral Koasi Paroki Hati Kudus Lauran tahun 2024 di saat ini. Selanjutnya kita akan ada dalam snack. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sekalian dapat menikmati snack yang telah disediakan di luar gedung ini.